Dalam konflik besar yang meletus pada akhir Februari 2026, dunia internasional dikejutkan oleh laporan mengenai tewasnya puluhan pejabat tinggi Iran dalam serangan terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Israel. Berdasarkan data yang dirangkum dalam berbagai sumber, sejumlah sumber intelijen menyebut bahwa sekitar 40 pejabat tinggi Iran tewas dalam gelombang serangan awal tersebut. Serangan ini disebut sebagai Decapitation Strike, sebuah strategi militer yang secara khusus menargetkan pusat kepemimpinan untuk melumpuhkan struktur komando dalam waktu singkat. Di antara tokoh paling menonjol yang dikonfirmasi tewas adalah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, yang dilaporkan menjadi target utama dalam serangan udara di Teheran. Selain itu, beberapa pejabat kunci lainnya juga termasuk dalam daftar korban, seperti Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, dan Abdul Rahim Mousavi. Mereka merupakan bagian dari inti struktur militer dan keamanan Iran yang sangat strategis. Nama lain yang turut dikonfirmasi dalam berbagai laporan mencakup pejabat intelijen dan pengembangan senjata, seperti Saleh Asadi dan Hossein Jabal Amelian, yang berperan dalam perencanaan strategis serta program pertahanan Iran. Namun, penting untuk dipahami bahwa angka 40 pejabat bukanlah daftar nama lengkap yang dipublikasikan. Sebagian dari mereka disebut sebagai pejabat intelijen tingkat tinggi yang identitasnya tidak diumumkan ke publik. Yang jelas, serangan ini telah mengguncang struktur kekuasaan Iran secara signifikan dan membuka babak baru dalam dinamika konflik global yang dampaknya masih terus berkembang hingga hari ini. Sejumlah pejabat tinggi Iran dilaporkan tewas dalam operasi tersebut antara lain: Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, tewas pada tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan udara di kompleksnya di Teheran. Laksamana Muda Ali Shamkhani. Dia adalah Sekretaris Dewan Pertahanan Iran. Tewas pada tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan yang ditargetkan. Mayor Jenderal Mohammad Pakpour. Dia merupakan Komandan Korps Garda Revolusi Islam. Tewas pada tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan udara. Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi. Dia adalah Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran. Tewas pada tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan terhadap pimpinan Angkatan Bersenjata. Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh. Beliau merupakan Menteri Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata. Tewas pada tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan pimpinan keamanan. Brigadir Jenderal Majid Ebne Reza. Dia adalah Menteri Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata. Tewas pada tanggal 3 Maret 2026 dalam serangan udara Israel sehari setelah diangkat sebagai pengganti Aziz Nasirzadeh. Brigadir Jenderal Mohammad Shirazi. Dia seorang kepala kantor militer pemimpin tertinggi. Tewas pada tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan terhadap kepemimpinan. Brigadir Jenderal Hossein Jabal Amelian. Brigadir Jenderal Hossein Jabal Amelian merupakan Ketua Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan, SPND. Tewas pada tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan terkait nuklir. Brigadir Jenderal Reza Mozaffarinia. Dia adalah mantan Ketua Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan, SPND. Tewas tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan. Brigadir Jenderal Mohsen Darrebaghi. Dia merupakan Wakil Kepala Bidang Logistik dan Dukungan, Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Dia tewas tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan udara AS Israel yang menargetkan pimpinan Angkatan Bersenjata. Brigadir Jenderal Gholam Reza Rezaian. Dia adalah Komandan Organisasi Intelijen Kepolisian Republik Islam Iran. Tewas tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan AS Israel. Brigadir Jenderal Bahram Hosseini Motlak. Dia seorang Kepala Perencanaan Operasi, Staf Umum Angkatan Bersenjata. Tewas tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan terkoordinasi terhadap infrastruktur komando militer. Brigadir Jenderal Muhammad Basri. Muhammad Basri adalah pejabat senior Kementerian Intelijen. Tewas tanggal 28 Februari 2026 dalam serangan AS Israel. Saleh Asadi. Saleh Asadi merupakan Kepala Direktorat Intelijen Markas Besar Hatam Al-Anbiya. Tewas tanggal 28 Februari 2026 dalam operasi yang ditargetkan. Di luar nama-nama yang telah disebutkan, sejumlah tokoh lain juga masuk dalam daftar target bernilai tinggi. Mohammad Bagheri, yang memiliki peran sentral dalam koordinasi seluruh angkatan bersenjata Iran, disebut sebagai salah satu figur kunci yang menjadi sasaran utama.
Demikian pula dengan Esmail Qaani, komandan pasukan Quds yang bertanggung jawab atas operasi eksternal Iran di berbagai kawasan konflik. Perannya menjadikannya salah satu target paling strategis dalam konteks kepentingan regional. Nama lain yang juga sering dikaitkan dalam daftar target adalah Hossein Salami, figur penting dalam struktur Korps Garda Revolusi, serta Feridun Abbasi, yang memiliki keterkaitan dengan program nuklir Iran. Sejumlah laporan tidak resmi bahkan menyebut bahwa tokoh-tokoh tersebut diduga termasuk dalam gelombang serangan awal. Dengan banyaknya tokoh strategis yang menjadi target, serangan ini menunjukkan bahwa fokus utama bukan hanya pada kekuatan militer di lapangan, tetapi juga pada pusat kendali, intelijen, dan pengambilan keputusan. Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah konflik, sekaligus memperlihatkan sejauh mana dampak serangan ini terhadap stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan global. Pada akhirnya, serangan ini tidak hanya mencerminkan operasi militer biasa, tetapi sebuah langkah strategis yang secara langsung menyasar jantung kekuasaan Iran. Dengan hilangnya sejumlah tokoh kunci dalam waktu yang hampir bersamaan, dunia kini menyaksikan bagaimana sebuah negara dapat mengalami guncangan struktural hanya dalam hitungan jam. Namun di balik angka dan nama-nama yang disebutkan, terdapat satu realitas yang lebih besar, bahwa konflik ini belum benar-benar berakhir. Ketidakpastian masih menyelimuti nasib beberapa tokoh penting, sementara dampak dari serangan ini terus merambat ke berbagai aspek, mulai dari stabilitas kawasan hingga keseimbangan geopolitik global. Apakah ini menjadi titik balik yang melemahkan Iran secara permanen? Atau justru memicu eskalasi yang lebih besar di masa depan? Satu hal yang pasti, peristiwa ini telah membuka babak baru dalam konflik modern, di mana perang tidak lagi hanya terjadi di garis depan, tetapi juga di pusat komando, intelijen, dan kekuasaan tertinggi sebuah negara. Dan dunia, kini sedang menyaksikannya.